Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurentius Malau dengan NPM C1C0210045. Saya berasal dari kelas 1C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang anuitas. Langsung saja mari kita ke materinya. Pengertian anuitas. Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran atau penerimaan yang nilainya tetap, yang bila dibayarkan atau diterima dalam kurun waktu tertentu. Anuitas ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Secara lebih luas, istilah anuitas juga digunakan dalam produk asuransi. Dalam dunia asuransi dapat dipahami sebagai manfaat pensiun yang dibayarkan setiap bulan. Anuitas adalah kontrak antar karyawan dan perusahaan asuransi di mana setiap karyawan membuat angsuran yang berbeda dan sebagai imbalannya menerima pembayaran secara teratur setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir. Sementara itu di dalam investasi, anuitas digunakan untuk perencanaan keuangan masa depan untuk memberikan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Dana tersebut akan dibayarkan secara berkala oleh karyawan selama mereka masih bekerja dan jumlahnya pasti akan meningkat setiap tahun hingga pensiun. Dalam dunia perbankan, anuitas digunakan untuk menghitung besarnya bunga atau investasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan nasabah membayar dan mendapatkan jumlah pengambilan investasi mereka. Definisi anuitas. Anuitas dapat didefinisikan sebagai pembayaran premi, asuransi, pembayaran hipotek, pembayaran bunga atas obligasi, pembayaran sewa, pembayaran secara cicilan, pembayaran uang pensiun. Adalah beberapa contoh daripada sebagai satu rangkaian pembayaran atau penerimaan berkala atau periodik dari sejumlah uang yang sama besarnya dan dibayarkan atau diterima pada setiap periode waktu yang sama selama jangka waktu tertentu. Pembayaran atau penerimaan secara anuitas. Berdasarkan jangka waktu, anuitas dapat dibagi dua, yaitu anuitas yang jangka waktu pembayarannya sudah pasti atau annuity curtain, dan anuitas yang jangka waktu pembayarannya tergantung kepada beberapa peristiwa yang bersifat tidak pasti atau contingent annuity. Jika dilihat dari waktu pembayarannya, anuitas dapat dibagi dua, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity dan anuitas di muka atau annuity due. Anuitas biasa adalah suatu anuitas yang dibayarkan pada setiap akhir periode pembayaran, sedangkan anuitas di muka adalah suatu anuitas yang dibayar pada setiap awal periode pembayaran. Kemudian berdasarkan ketepatan antara periode pembayaran anuitas dengan periode perhitungan bunga anuitas tersebut, anuitas dapat dibagi dua, yaitu anuitas sederhana atau simple annuity dan anuitas umum atau general annuity. Anuitas sederhana adalah suatu anuitas di mana periode pembayarannya adalah bertepatan atau bersamaan dengan periode perhitungan bunga anuitas tersebut. Anuitas umum adalah suatu anuitas di mana periode pembayarannya tidak bertepatan atau tidak bersamaan dengan periode perhitungan bunga anuitas tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis anuitas. Angsuran kredit atau pinjaman biasanya ditentukan pada waktu yang sama setiap bulannya selama waktu kredit, sehingga bisa pada awal atau akhir periode. Hal yang sama berlaku untuk menerima imbal hasil investasi. Dan memperhatikan syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari jangka waktu pembayarannya. Anuitas dapat dibagi menjadi 4 jenis, artinya seperti berikut. Yang pertama, anuitas biasa adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala
untuk periode tertentu terjadi pada akhir periode. Misalnya pembayaran hipotek, di mana pembayaran dan penerimaan hipotek dibayar atau didapat saat akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo atau due annuity adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi pada awal periode. Contoh paling umum dari anuitas jatuh tempo adalah produk asuransi. Saat menggunakan produk asuransi, kita harus membayar premi sebelum dapat mengklaim dari produk asuransi yang kita gunakan. Selain asuransi, produk dengan anuitas jatuh tempo adalah perjanjian sewa, rental, dan lainnya. Yang ketiga, anuitas ditangguhkan atau deferred annuities adalah jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Akibatnya pembayaran atau penerimaan bisa ditunda. Yang keempat, anuitas langsung atau immediate annuity adalah anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu contoh anuitas langsung adalah ketika Anda membeli mobil dengan cara kredit. Karena pembayaran dan penerimaannya tetap, Anda bisa melakukannya tanpa ada penundaan periode. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan anuitas. Bisa kita lihat bahwa menghitung bunga pada anuitas memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan anuitas adalah untuk memudahkan klien membayar dan menerima pengambilan investasi mereka. Dalam proses kredit, adanya anuitas memungkinkan peminjam membayar jumlah yang sama dengan cicil setiap periode. Berbeda dengan perhitungan bunga efektif yang didapat dari pembagian plafon dan tenor. Dalam anuitas, nilai cicilan pokok dihitung berdasarkan total cicilan lalu dikurangi dengan bunga anuitas. Meskipun secara kuantitatif nilainya sama dengan tingkat bunga sebenarnya, komposisi bunga anuitas berbeda. Dengan sistem anuitas, pembayaran bunga kredit di awal besar dan semakin berkurang seiring berjalannya periode kredit. Sebaliknya, nilai pembayaran pokok akan lebih tinggi lagi. Struktur pembayaran pokok dan bunga akan terus berubah selama jangka waktu kredit, tetapi jumlah akan sama secara nominal. Sistem pembayaran dengan anuitas dianggap adil dan wajar karena bunga dihitung berdasarkan jumlah pembayaran pokok yang masih terutang. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa anuitas ini merugikan peminjam, apalagi jika si peminjam melunasi utangnya, karena di awal komposisi cicilan lebih banyak dibayarkan untuk bunga. Utang pokok tidak berkurang banyak. Hal inilah dinilai berat karena beban utang utama masih relatif besar. Selanjutnya, rumus anuitas. Rumus perhitungan yang dilakukan dalam menghitung suku bunga anuitas adalah anuitas sama dengan SP dikali I dikali 30/360. Keterangannya yaitu SP adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, dan I adalah suku bunga per tahun, 30 adalah jumlah hari dalam sebulan, itu digenapkan, lalu 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Contoh kasus. Namun rumus perhitungan anuitas ini dikembangkan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai berdasarkan rumus anuitas, menjadi P kali I kali 1 bagi 1 kurang 1 bagi buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat T. Keterangannya adalah P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah periode kredit. Contohnya, ada pokok pinjaman sebesar 24 juta, bunganya 10% per tahun, dan jangka waktu kredit adalah 24 bulan.
Ini menghitung jumlah angsuran. P-nya adalah 24 juta, I-nya adalah 10%. Jadi 10% dibagi dengan 12, maka akan dapatlah 0,008. Lalu ditambah 1, maka akan dapatlah 1,008. Lalu dipangkatkan dengan periode kredit, maka akan dapatlah 1,220. Lalu 1 dibagi dengan 1,220, maka dapatlah 0,819. Lalu 1 dikurang 1 dibagi dengan 1,220, maka akan dapatlah 0,181. Lalu 1 dibagi 1, lalu 1 dibagi dengan jumlah 0,181, maka akan dapatlah jumlahnya 5,537. Baiklah, jika sudah menghitung ini, kita tinggal menghitung jumlah angsurannya, itu dengan rumus P kali I kali dengan ini. Maka tinggal kita masukkan, yaitu 24 juta pada P, lalu 0,008 pada I dikali dengan 5,537, maka hasilnya akan dapatlah 1.107.478. Pokok pinjamannya kan ada 24 juta, lalu bunganya 10% per tahun. Jangka waktunya adalah 24 bulan. Besaran bunga anuitas bulan pertama yaitu perhitungannya dengan 24 juta dikali 10% dikali 30 per 360, maka dapatlah 200. Angsuran pokok dan bunga bulan pertama adalah 907.478 ditambah 200, maka dapatlah 1.107.478. Kalau kita pakai penyelesaian ini, maka kita akan kembali dengan penyelesaian yang tadi, yaitu angsurannya 1.107.478 dikurang dengan bunga bulanan yaitu 200, maka hasilnya akan dapat angsuran pokoknya yaitu 907.478. Nah, untuk besaran bunga anuitas bulan kedua yaitu perhitungannya adalah 23.092.522 kali 10% kali 30 per 60, maka hasilnya adalah 192.438. Angsuran pokok dan bunga bulan kedua yaitu 915.40 ditambah 192.438, maka akan dapat hasilnya yaitu 1.107.478. Ini dapat 23.092.522 karena sudah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan pertama yaitu 24 juta dikurang 907.478. Lalu angsuran pokok bunga pokok pada bulan kedua yaitu 915.40 yang didapat dari 1.107.478
107.478 dikurang dengan 192.438. Untuk angsurannya itu akan tetap, jumlah angsurannya akan, tetapi untuk angsuran pokok dan bunga bulannya akan selalu berbeda. Dari situ bisa diperhatikan kalau angsuran yang mesti dibayar tiap bulan selalu sama, yakni adalah 1.107.478. Kemudian mari kita perhatikan di angsuran pokok dan bunganya pada angsuran pertama dan kedua yang besarannya berbeda. Ini untuk tabel angsuran bunga anuitas. Jumlah untuk tabel angsuran bunga anuitas itu adalah yang menjadi patokannya adalah jumlah angsurannya. Karena cara kerja anuitas itu adalah kita cari dulu jumlah angsuran pada pertama kali memakai rumus P dikali I dikali 1 dibagi 1 dikurang 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T, maka akan mendapatlah jumlah angsurannya. Kemudian kita tinggal mencari bunga dan pokok angsurannya. Ini cara mencari bunganya yaitu dengan 24 juta dikali 10% dikali 30 per 360, maka dapatlah bunga anuitasnya. Untuk bunganya yaitu bunga tersebut selalu berubah menurun pada awal pembayaran hingga akhir pembayaran. Untuk pokok angsuran ini cara mencarinya yaitu adalah dengan mengurangkan jumlah angsuran dikurang dengan bunga, maka dapatlah pokok angsuran. Pokok angsuran akan terus bertambah dari awal pembayaran hingga akhir pembayaran. Kemudian sisa pinjaman, cara menghitung sisa pinjaman yaitu dengan sisa pinjaman dikurang dengan pokok angsuran. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.